Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Fisika Termal yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Nurul Izzah Hayati 18231090 dan seorang lagi rekan saya Hilda Edenia Putri 18231120. Di sini kami akan membahas mengenai perpindahan kalor yang terdiri atas 3 submateri. Yang pertama, konsep perpindahan kalor. Yang kedua, kalor jenis dan perubahan wujud zat akibat kalor, dan yang terakhir yaitu aplikasi perubahan kalor pada teknologi terbarukan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai konsep perpindahan kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi, berarti kalor merupakan besaran fisika yang dapat diukur. Pada mulanya, para ahli fisika dan kimia menganggap bahwa kalor ini merupakan salah satu bentuk jenis zat alir yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Anggapan inilah yang membuat menetapkan satuan kalor, yaitu kalori atau disingkat dengan kal. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Dari pengukuran-pengukuran yang secara teliti dilakukan oleh para ahli pun menyimpulkan bahwa kalor ini sebenarnya termasuk ke dalam jenis salah satu bentuk energi, sehingga seharusnya satuan kalor itu bukan kalori atau kal, melainkan joule atau J. Namun pada saat ini satuan kalori masih banyak digunakan pada contohnya di bidang kesehatan. Sehingga konversi satuan kalor dalam SI dengan satuan kalor yang lain, yaitu 1 Joule sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai proses perpindahan kalor. Perpindahan panas merupakan ilmu untuk meramalkan perpindahan energi dalam bentuk panas yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda dan material. Nah, pada perpindahan kalor ini ada 3 bentuk mekanismenya, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi atau hantaran. Konduksi atau hantaran ini merupakan jenis perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zat. Contohnya pada saat kita memanaskan logam. Pada saat kita memanaskan logam, di salah satu ujung batang logam tersebut, maka pada ujung lainnya nanti lama-kelamaan akan terasa panas tanpa merubah bentuk logam tersebut, artinya partikel logam ini tidak berpindah. Nah, proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zat inilah yang disebut dengan konduksi atau hantaran. Nah, pada gambar teman-teman bisa lihat bahwa T1 besar dari T2. T1 itu merupakan suhu awal, yaitu di mana pada saat ujungnya dipanaskan, yaitu di T1, nanti dia merambat melalui Q. Nah, pada saat dia merambat melalui Q, hingga akhirnya T2 juga ikut panas. Sehingga dapat dirumuskan bahwa H sama dengan K dikali A dikali delta T per L, di mana H merupakan jumlah kalor yang mengalir tiap satu satuan waktu, sedang K itu adalah koefisien konduksi termal atau daya hantar panas, A yaitu luas penampang, delta T yaitu selisih temperatur antara kedua ujung batang, dan L yaitu panjang batang untuk benda yang berbentuk plat. Mekanisme perpindahan kalor yang kedua yaitu dengan cara konveksi atau aliran. Pada konveksi, kalor berpindah bersama-sama dengan perpindahan partikel zat. Contohnya pada saat kita memanaskan air. Pada saat kita merebus air yang di bagian bawah yang terkena api, airnya tersebut akan memuai, sehingga massa jenisnya mengecil. Jika massa jenisnya mengecil, maka dia akan mengalir ke atas berpindah tempat dengan air yang massa jenisnya lebih besar. Nah, begitu seterusnya. Pada saat massa jenis air yang di atas lebih besar, maka dia akan berpindah lagi ke bawah. Nah, perpindahan antara massa jenis air ini merupakan sama dengan perpindahan partikel zat, sehingga ini termasuk ke dalam konveksi yang dapat dirumuskan dengan H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T, di mana H yaitu jumlah kalor yang mengalir tiap satuan waktu,
H kecil yaitu koefisien konveksi, A luas permukaan, dan delta T perbedaan suhu. Mekanisme perpindahan kalor ketiga yaitu dengan cara radiasi atau pancaran. Radiasi merupakan jenis perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium atau zat antara. Contohnya seperti panas matahari ke bumi. Walaupun matahari itu jauh dari bumi dan di tengah-tengahnya itu terdapat ruang hampa, tetapi bumi masih bisa menyerap panas dari matahari. Besarnya energi yang dapat dipancarkan tiap satuan luas dan satuan waktu dapat dirumuskan dengan emisivitas benda dikali tetapan Boltzmann dikali luas penempang benda dikali suhu permukaan benda dipangkatkan 4, di mana emisivitas benda ini merupakan besaran yang bergantung pada sifat permukaan benda. Contohnya pada saat permukaan benda tersebut berwarna hitam, emisivitas bendanya itu sama dengan 1, karena merupakan penyerap kalor, pemancar dan penyerap kalor yang baik. Itulah kenapa benda-benda dengan permukaan berwarna gelap atau berwarna hitam lebih cepat menyerap panas dibandingkan dengan benda-benda berwarna lainnya. Kemudian ada istilah tahanan termal. Tahanan termal atau dilambangkan dengan R merupakan ketahanan suatu benda dari medium atau sistem tertentu terhadap aliran panas melalui batas-batasnya dan bergantung pada geometri dan sifat termal dari medium seperti konduktivitas termal. Penggunaan khusus tahanan termal di bidang industri seperti menghitung kehilangan panas dari tangki atau alat lainnya, sehingga tahanan termal ini dapat dirumuskan dengan ketebalan material dibagi konduktivitas area. Baiklah teman-teman, kita masuk ke submateri kedua yaitu mengenai kalor jenis dan perubahan wujud zat akibat kalor. Pertama, kita akan membahas tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Jika 1 kg air dan 1 kg minyak tanah masing-masing diberi kalor yang sama, misalnya Q-joule, ternyata minyak tanah perubahan suhunya 2 kali lebih besar dari air. Hal ini menggambarkan bahwa antara zat yang satu dengan zat yang lainnya mengalami perubahan yang berbeda walaupun diberikan kalor yang sama. Mengapa perbedaan kenaikan suhu itu terjadi? Hal ini terjadi karena kedua zat tersebut memiliki kalor jenis yang berbeda. Sehingga jika didefinisikan, kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu satu satuan massa terhadap suhu satu satuan waktu atau delta T. Atau bila dirumuskan, persamaannya adalah Q sama dengan mc delta T, di mana Q merupakan kalor, M merupakan massa, C merupakan kalor jenis, dan delta T merupakan perubahan suhu, yaitu dalam hitungan Kelvin. Sedangkan kapasitas kalor atau dilambangkan dengan C besar merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar satu satuan suhu atau delta T. Sehingga dalam bentuk persamaan, kapasitas kalor dapat dirumuskan dengan jumlah kalor dibagi dengan perubahan suhu dalam bentuk Kelvin. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai kalorimeter. Kalorimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuantitas panas, menentukan kapasitas kalor, dan panas jenis suatu benda. Kalorimeter ini berdinding ganda yang terdiri atas bejana logam dan di bagian luarnya diberi lapisan nikel yang berfungsi untuk mengurangi kehilangan panas akibat radiasi. Nah, kemungkinan kehilangan panas kalorimeter ini dapat dikurangi lagi dengan meletakkan kalorimeter di dalam bejana lain yang merupakan penyekat panas. Sedangkan untuk menentukan jumlah kalor yang diberikan dapat dilihat dengan melihat perubahan suhu pada termometer sebelum ataupun sesudah diberi kalor. Prinsip kerja kalorimeter didasarkan dengan pengamatan seorang ilmuwan bernama Joseph Black yang kemudian dikenal dengan Azaz Black, yaitu jika dua benda yang suhunya berbeda didekatkan dan terjadi kontak termis, maka zat yang memiliki suhu yang lebih tinggi akan melepaskan kalor yang sama banyaknya dengan zat yang suhunya lebih rendah, sehingga nanti pada akhirnya terjadi kesetimbangan kalor, di mana Q lepas sama dengan Q terima.
Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai perubahan wujud zat akibat kalor akan dijelaskan oleh rekan saya Hilda Edenia Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Edenia Putri GF dengan NIM 1823-1120. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai kalor pada permukaan wujud zat dan aplikasi perpindahan kalor pada teknologi terbarukan, kesehatan dan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai kalor pada permukaan wujud zat. Sebagaimana kita ketahui bahwa zat itu dapat berwujud padat, cair, dan gas. Dan suatu zat itu dapat mempunyai beberapa tingkatan wujud. Contohnya seperti air. Air dapat berubah bentuk dalam 3 wujud, yaitu jika di bawah suhu 0 derajat Celcius, maka air itu akan berwujud padat. Antara 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius, maka wujud air tersebut akan menjadi cair. Sedangkan jika berada pada suhu di atas 100 derajat Celcius, maka akan berwujud gas atau berupa uap air. Dalam perubahan wujud yang satu dengan wujud yang lain itu disertai dengan penyerapan kalor atau pelepasan kalor. Dan biasanya ini diikuti dengan adanya perubahan volume. Akan tetapi, tidak setiap zat dapat mengalami ketiga wujud tersebut. Itu disebabkan karena keadaan suatu benda itu secara umum sangat bergantung pada suhu benda tersebut. Baiklah, di sini ada 2 buah gambar, di mana gambar yang pertama itu merupakan gambar dari perubahan wujud zat atau disebut juga dengan perubahan fase. Di mana di sini terlihat bahwa perubahan dari gas menjadi padat itu disebut dengan deposisi atau mengkristal, sedangkan dari padat menjadi gas itu disebut dengan menyublim. Sedangkan pada wujud padat menjadi cair itu disebut dengan membeku, sedangkan dari cair menjadi padat itu disebut dengan mencair. Dan pada wujud cair menjadi gas itu disebut dengan mengembun, dan pada wujud gas menjadi cair itu disebut dengan menguap. Simpulkan bahwa dari keenam buah perubahan fase tadi, perubahan fase menyublim, mencair, dan menguap itu merupakan perubahan fase yang memerlukan kalor. Sedangkan perubahan fase deposisi atau mengkristal, membeku, dan mengembun itu merupakan perubahan fase yang melepaskan kalor. Baiklah, kita masuk ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini merupakan gambar susunan partikel dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama yaitu zat padat, di mana partikel-partikel di dalamnya itu tersusun sangat rapat, teratur, dan partikel-partikel itu bergerak di sekitar titik kesetimbangan masing-masing, tetapi tidak ada yang berpindah. Yang kedua yaitu zat cair. Zat cair ini partikel-partikelnya itu mudah berpindah-pindah, sehingga secara keseluruhan zat cair tidak dapat mempertahankan bentuknya. Kemudian, tempat partikel tidak teratur dan mudah menyesuaikan diri dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Yang ketiga yaitu zat gas, di mana partikel-partikel gas itu senantiasa bergerak ke semua arah. Jarak antar partikel itu sangat besar jika dibandingkan dengan ukuran partikel. Dan gaya antar partikel gas itu sangat kecil, kecuali ketika partikel bertumbukan atau bertubrukan. Dalam gas ideal, gaya antar partikel itu diabaikan. Oleh sebab itu, gas mudah mengisi ruang yang tersedia untuknya. Baiklah, selanjutnya. Ternyata ada kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat tanpa perubahan suhu.
kalor itu dinamakan dengan kalor laten. Kalor laten ini dapat kita kelompokkan dia di dua. Yang pertama yaitu kalor laten lebur dan kalor laten didih. Kalor laten lebur atau kalor lebur itu merupakan banyaknya kalor yang diserap untuk mengubah 1 kg zat dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Sedangkan kalor laten didih atau kalor didih itu merupakan banyaknya kalor yang diserap untuk mengubah 1 kg zat dari wujud cair menjadi uap pada titik didihnya. Pada perubahan fase itu contohnya bisa ke perubahan fase dari suatu air, di mana air itu bisa dijadikan padat atau es dan bisa juga dijadikan uap. Seperti grafiknya yaitu pada T1 KTL itu berupa padat atau Q1. Itu karena dia padat berarti kan dia berupa es gitu. Maka kalor yang dibutuhkan adalah kalor untuk mengubah es menjadi air. Makanya menjadi Q1, di mana Q1 itu merupakan MC kali delta T. Pada Q2, di mana pada Q2 ini yang berfungsi di sini adalah kalor laten. Kalor laten apa gitu kan? Yang berfungsi di sini adalah kalor laten lebur. Kenapa kalor laten lebur? Itu karena di situ es melebur menjadi air tanpa perubahan suhu. Rumusnya yaitu Q sama dengan M kali L. Begitu seterusnya sampai Q3. Pada Q3 itu sudah berubah menjadi air seutuhnya. Berarti es sudah berubah menjadi air. Perubahan itu terjadi karena adanya peningkatan suhu dari TL menjadi T didih. Maka kalor yang berlaku di situ adalah kalor air, di mana Q sama dengan MC kali delta T. Setelah itu, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Saat mendidih, air itu akan beransur-ansur berubah menjadi uap, tapi tanpa perubahan suhu. Maka, berlakulah kalor didih. Maka, untuk mencari kalor Q4 itu rumusnya menggunakan M kali L. Sedangkan pada Q5, air itu sudah seutuhnya menjadi uap karena perubahan suhu. Maka berlakulah kalor uap, yaitu M C kali delta T. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai aplikasi perpindahan kalor pada teknologi terbarukan, kesehatan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di mana aplikasi perpindahan kalor itu ada di berbagai bidang, misalnya diantaranya bidang terbarukan, kesehatan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kami rangkum aplikasi perpindahan kalor tersebut. Yaitu pertama, yaitu aplikasi perpindahan panas pada termos. Di mana termos itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyekat kalor. Pada termos itu terdapat dinding kaca, di mana bagian dalam dan bagian luarnya itu dibuat mengkilap agar kalor dari air panas itu tidak terserap oleh dinding. Sementara bagian luar dinding kaca itu dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadinya perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa di antara bagian dalam dan luar itu berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Sedangkan tutup termos itu terbuat dari bahan isolator seperti gabus, di mana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Dengan demikian, air di dalam termos itu akan tetap hangat atau panas. Selanjutnya yaitu aplikasi perpindahan panas konveksi dalam medan aliran paksa menggunakan algoritma simpel. Aplikasi ini merupakan aplikasi pada geometri dua plat datar. Perpindahan kalor konveksi dalam medan aliran merupakan gejala yang dipengaruhi oleh distribusi kecepatan aliran dan sifat-sifat fluida setempat.
Distribusi kecepatan dalam media aliran ini harus memenuhi dua persamaan secara serentak, di mana persamaannya yaitu persamaan momentum dan persamaan kontinuitas. Bila harga tekanan yang tepat disubstitusikan ke dalam persamaan momentum, maka medan kecepatan yang dihasilkan akan memenuhi persamaan kontinuitas. Selanjutnya itu algoritma simpel, di mana algoritma simpel ini merupakan salah satu metode yang mendapatkan medan tekanan yang tepat yang diawali dengan menebak medan tekanan dan kecepatan pada awal iterasi. Substitusi harga tebakan ini ke dalam persamaan momentum itu akan memberikan medan kecepatan yang selanjutnya dikoreksi agar memenuhi persamaan kontinuitas. Medan tekanan juga dikoreksi dengan suatu faktor relaksasi yang harus ditentukan untuk mendapatkan konvergensi solusi. Nah, pada tugas akhir ini, algoritma simpel ini akan diterapkan ke dalam sistem aliran udara di antara dua plat datar yang dipanaskan. Simulasi dilakukan pada berbagai kondisi, kecepatan aliran, serta temperatur dan jarak antar plat. Baiklah, selanjutnya yaitu aplikasi dalam CVD atau Computational Fluid Dynamics, di mana aplikasi CVD ini adalah analisis sistem yang melibatkan aliran fluida, perpindahan panas, dan fenomena yang terkait seperti reaksi kimia itu dengan cara simulasi berbasis komputer, di mana pengaplikasian CVD ini ada pada beberapa bidang. Pertama yaitu dalam perencanaan instalasi perpipaan. Pada aplikasi dari piranti lunak berbasis metode NAMBREK itu adalah termasuk ke dalam perencanaan instalasi perpipaan. Dengan bantuan piranti lunak ini, proses perencanaan akan menjadi lebih mudah karena analisis rancangan langsung dapat diketahui hanya dengan menggambarkan instalasi rancangan saja. Yang kedua, yaitu aplikasi pada industri, di mana aplikasi pada industri ini itu dapat kita bedakan lagi menjadi dua. Yang pertama itu di bidang aerospace, di mana itu digunakan untuk memperkirakan aliran fluida pada pesawat dan juga menentukan material yang akan dipakai oleh pesawat. Simulasi bagian mana dari pesawat tersebut yang akan menerima kalor dan tekanan paling tinggi akibat gesekan dengan atmosfer saat meninggalkan atau menuju bumi. Kemudian merancang dan mendesain bentuk pesawat, drag force, dan lift force, dan sebagainya. Yang kedua yaitu di bidang proses industri, yaitu dalam bidang proses industri ini itu digunakan untuk mendesain dan menganalisa pipa pada industri oil dan gas, analisa blade pompa, proses terjadinya kavitasi pada pompa maupun pipa, heat exchanger, water mixer, milk heater, dan sebagainya. Kemudian itu aplikasi CVD yang ketiga itu pada aplikasi di bidang otomotif, di mana aplikasi di bidang otomotif ini terbagi juga kepada beberapa bidang. Pertama yaitu penentuan sifat aerodinamik pada bagian kendaraan, pergerakan kendaraan pada terowongan, sistem wiper, lural, muffler, stochastic converter, natural convection with radiation atau headlamp, alternator, dan sebagainya. Yang kedua itu power plant, di mana power plant ini digunakan untuk simulasi keadaan yang terjadi selama proses generasi. Di bidang listrik, itu pada umumnya berlangsung pada boiler atau PLTU, sehingga dapat mengetahui erosi partikel, korosi, perpindahan panas terutama di dalam pipa, pengeringan partikel, pengapian, dan pergerakan api pembakaran. Mengetahui karakteristik api, karakteristik keadaan di dalam boiler, pipa, efisiensi optimal, cooling tower, optimasi waste atau PLTG. Selanjutnya yaitu di bidang elektronika itu
digunakan untuk menganalisa aliran thermal di dalam assembly komputer pada tata letak server database. Selanjutnya yaitu di bidang HVAC atau Heat Ventilation Air Conditioner, di mana itu digunakan untuk pada perpindahan kalor dan distribusi kontaminan dalam dimensi ruang atau 3 dimensi, distribusi aliran udara dan temperatur, parameter kenyamanan tata letak ruangan, air conduct system pada mass transport, welding, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu aplikasi di bidang kesehatan, di mana pada pengaplikasian di bidang kesehatan ini itu digunakan untuk simulasi aliran darah dalam pembuluh darah, arteri, dan vena, menjelaskan efek pernafasan dari partikel-partikel berukuran berbeda dalam tubuh manusia, kontaminan udara, air, atau fluida lainnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.